Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali bersama saya Desi Afriani Widyaswara BDK Padang pada pelatihan jarak jauh penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Tetap semangat dan selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu, kembali kita akan melanjutkan materi kita tentang penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dengan topik perencanaan strategis atau Renstra. Seperti biasa, diawali dengan kompetensi dasar yang ingin dibangun, bahwa di sini diharapkan nantinya peserta dapat menyusun rencana strategis organisasi dengan beberapa indikator yang ingin dicapai. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita kembali mengulas tentang pedoman pembangunan nasional 5 tahun mendatang, di mana visi dari kementerian kita, maksudnya visi dari pemerintahan kita adalah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Di sini terlihat ada 9 misi yang ingin diwujudkan oleh Presiden kita dengan 7 agenda pembangunan. Untuk misi pertama, ketiga, kelima, dan kedelapan ini nanti akan menjadi acuan dari Renstra yang akan disusun oleh Kementerian Agama. Begitu juga untuk agenda pembangunan 3, 4, dan 7 ini juga akan menjadi fokus dari penyusunan Renstra Kementerian Agama. Ini kalau kita lihat sebagai informasi bahwa arah kebijakan dan strategi untuk pembangunan nasional poin 3, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, itu terdiri dari 7 program kegiatannya. Kemudian untuk poin pembangunan nasional 4, revolusi mental, ada ke dalam 4 program pembangunannya. Nah, ini juga untuk stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik diurai lagi menjadi 5 program pembangunan. Nah, untuk program pembangunan penguatan moderasi beragama pada pembangunan nasional poin keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, itu terdapat 5 kegiatan program dalam memperkuat moderasi beragama ini. Kemudian kita akan lihat sekarang untuk kementerian kita, visi yang ingin diraih itu adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi misi Kementerian Agama adalah untuk mewujudkan misi pemerintahan. Maksudnya visi Kementerian Agama ditujukan untuk mewujudkan visi pemerintahan terpilih kita. Visi ini akan diwujudkan akan diraih melalui 6 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, kemudian meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, serta terakhir memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance. Ini bisa kita lihat rincian dari peta strategis misi dan misi Kementerian Agama kita, di mana di sini terlihat ada 15 program generik dan teknis yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Kita lihat juga di sini tujuan yang ingin diraih
oleh kementerian kita dalam mewujudkan misi tersebut adalah peningkatan kualitas umat dalam menjalankan ibadah, kemudian peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, dan peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, serta peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif. Baik, sekarang kita akan melihat pengertian dari perencanaan strategis itu. Di sini saya mengutip pendapat dari Kastner yang mengatakan bahwa perencanaan strategis atau strategic planning itu adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Itu menurut pendapat Kastner, seorang ahli manajemen. Pendapat pengertian lainnya juga bisa kita lihat bahwa perencanaan strategis itu suatu kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya guna memperkuat kinerja operasional. Bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan segala potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Jadi dari beberapa pengertian tersebut bisa dilihat bahwa perencanaan strategis ini ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan jangka menengah dengan melihat kondisi atau kekuatan yang ada pada saat ini. Kemudian Kementerian Agama membuat rencana strategis ini sebagai bentuk dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Itu pengertian dari rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024. Kalau kita melihat pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian atau lembaga, di sana dikatakan bahwa pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi kementerian atau lembaga yang ingin melakukan penyusunan renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan proses penyusunan dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Jadi di sini diberikan kewenangan pada kementerian atau lembaga untuk menyusun rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah di bawahnya. Nah, dalam rangka menindaklanjuti peraturan nomor 5 tahun 2019 tersebut, Kementerian Agama menyusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan renstra satuan kerja pada Kementerian Agama sebagaimana yang dituangkan dalam KMA nomor 1052 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rencana strategis satuan kerja pada Kementerian Agama tahun 2020-2024. Rencana strategis satuan kerja ini bertujuan untuk menjabarkan
amanat rencana pembangunan jangka menengah Kementerian Agama dalam bentuk sasaran program yang bersifat hasil atau outcome dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran atau output. Nah, ini kita bisa melihat skema hubungan kerangka logis kementerian atau lembaga dengan pencapaian pembangunan nasional dalam rencana strategis Kementerian Agama, di mana tetap kita merujuk pada sasaran pembangunan nasional, kemudian yang akan diturunkan ke unit-unit kerja di bawah Kementerian Agama. Ini juga ada bagian alur keterkaitan Rensra KL dengan dokumen perencanaan lainnya. Di sini diawali dari RPJPN yang nanti akan diturunkan menjadi visi misi presiden, kemudian visi dan misi ini diturunkan menjadi RPJMN, dan nantinya akan diturunkan lagi menjadi RKP, dan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBN. Nah, Rensra sendiri itu akan merujuk kepada RPJMN dengan turunnya nanti akan menjadi Renja, RKA, dan nantinya akan ditelurkan menjadi laporan kinerja. Jadi bisa dikatakan Rensra merupakan landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Rencana strategis ini sangat penting sehingga harus dirancang sendiri oleh masing-masing organisasi dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki untuk menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi, Rensra mutlak disusun oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kondisi yang ada di unit. Nah, kita lihat tujuan penyusunan Rensra itu adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kemudian untuk menilai apakah organisasi memiliki kinerja yang baik bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategis yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Di sini kita melihat ada beberapa tujuan disusunnya Rensra, seperti tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian bisa juga untuk tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Rensra juga bisa menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur, dan juga bisa memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Ini ada beberapa pengertian yang akan sering kita pakai atau sering kita gunakan di dalam menyusun Rensra nantinya, yaitu ada sasaran strategis, yaitu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Agama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Kita juga akan nanti mengenal adanya sasaran program, yaitu hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Sedangkan sasaran kegiatan diartikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Kemudian ada sasaran atau target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Jadi, pengertian sasaran-sasaran ini perlu kita pilah-pilah
sehingga kita tidak salah dalam menempatkannya di dalam penyusunan Rensra nantinya. Kemudian selanjutnya pengertian yang ingin kita sampaikan juga adalah pengertian tentang indikator. Kita mengenal istilah indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian indikator kinerja program, yaitu ukuran atas hasil atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja atau SKPD. Kemudian ada istilah indikator kinerja kegiatan, yaitu ukuran atas keluaran atau output dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program. Ada juga istilah indikator kinerja utama, yaitu ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi dari organisasi. Oke, sekarang kita akan mencoba masuk pada penyusunan Rensra Satuan Kerja. Di sini ada pedomannya sebagaimana yang tertuang dalam KMA nomor 1052 tahun 2019. Kita lihat dulu dasar hukum dari penyusunan Rensra Satuan Kerja itu dimulai dari Undang-Undang tahun 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden tentang sakit di sini nomor 29 tahun 2014. Kemudian turun lagi menjadi KMA 5052 tahun 2019. Jadi ini beberapa dasar hukum dalam penyusunan rencana kerja rencana strategis Satuan Kerja Kementerian Agama. Oke. Ini dari sisi kita ulang kembali dari sisi pengertian bahwa rencana strategis Kementerian Agama atau Kementerian Agama itu merupakan dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk 5 tahun dengan sebagai bentuk dari penjabaran dari RPJMN tahun 2020-2024. Oke. Nah, dalam penyusunan Rensra Satuan Kerja, kita bisa melihat bahwa Rensra pada unit eselon 1 disusun oleh bagian perencana dan berkoordinasi dengan Biro Perencana Sekretaris Jenderal. Kemudian untuk PTKN, yaitu disusun oleh bagian perencana dan berkoordinasi dengan bagian perencana pada masing-masing unit eselon 1. Sedangkan untuk Rensra Kanwil Kementerian Agama Provinsi disusun oleh sub bagian perencana dan berkoordinasi dengan Biro Perencana Sekretariat Jenderal. Untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Rensra disusun oleh sub bagian tata usaha dan berkoordinasi dengan sub bagian perencana. Begitu juga untuk Rensra MTSN MAN atau Sekolah Keagamaan Negeri disusun oleh urusan tata usaha, madrasah atau satuan pendidikan keagamaan negeri dan berkoordinasi dengan sub bagian tata usaha pada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Sekarang jelas ya. Nah, waktu penetapan Rensra itu kalau untuk eselon 1 ditetapkan oleh pimpinan unit eselon 1 paling lambat 1 bulan setelah Rensra Kementerian Agama ditetapkan. Begitu juga untuk PTKN. Kalau untuk PTKN 1 bulan setelah Rensra unit eselon 1 ditetapkan. Kanwil juga menunggu 1 bulan setelah Rensra unit eselon 1 ditetapkan. Begitu seterusnya.
Jadi Renstra unit satuan kerja tingkat bawah itu paling lambat disusun 1 bulan setelah Renstra satuan kerja di atasnya keluar. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra satuan kerja ini, yang pertama yaitu penyusunan rancangan Renstra satuan kerja. Di sini, pimpinan atau kepala satuan kerja menyusun rencana strategi satuan kerja dengan mengacu pada Renstra satuan kerja di atasnya dan memperhatikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk 2020 berarti kita akan melihat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian tahapan keduanya adalah penetapan Renstra satuan kerja. Ini sebagaimana disampaikan sebelumnya, paling lambat 1 bulan setelah Renstra satuan kerja di atasnya dikeluarkan atau ditetapkan. Oke, ini sistematika penyusunan Renstra untuk Satuan Kerja Kementerian Agama. Untuk eselon 1 terdiri dari 5 bab, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini. Di mana di sini visi dan misi yang dijabarkan pada Renstra unit eselon 1 adalah visi dan misi Kementerian Agama. Sasaran strategis yang dijabarkan adalah sasaran strategis yang linier terhadap tugas dan fungsinya. Untuk PTKN, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, juga memiliki 5 bab. Sedangkan untuk Renstra Kanwil di sini diatur memiliki 4 bab, di mana bab 3 untuk arah kebijakan strategi kerangka regulasi tidak menjadi kewenangan Kanwil dalam menyusunnya. Begitu juga untuk Renstra Kemenak, Balai Lajnah, Asrama Haji dan KUH serta madrasah. Jadi untuk unit kerja ini atau satuan kerja ini hanya memiliki 4 bab yang masing-masing terdiri dari bab pendahuluan, tujuan dan sasaran, kemudian ada bab target kinerja dan kerangka pendanaan serta bab penutup. Nah, untuk bab 1 itu berisi tentang kondisi umum yang menggambarkan mengenai pencapaian telah dilaksanakan dalam Renstra satuan kerja periode sebelumnya dan aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan satuan kerja. Kemudian potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah dalam lingkup satuan kerja Kementerian Agama atau nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi satuan kerja. Jadi pada bab 1 di situ diuraikan tentang kondisi umum, kemudian potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian pada bagian 2, visi dan misi, bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi dan misi. Visi yang terdapat dalam Renstra satuan kerja merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh unit pada akhir periode Renstra. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi unit organisasi yang berupa rumusan upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Kemudian bab 3 untuk eselon 1 itu berisi arah kebijakan strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan.
Jadi eselon 1 dan 2 memiliki bab 3 yang berisi tentang arah kebijakan. Di sini untuk eselon 1, arah kebijakan dan strategi yang kerja sesuai dengan penugasan pada Rensra Kementerian Agama terkait dengan tugas dan fungsinya. Kemudian untuk eselon 2 menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi satuan kerja sesuai dengan penugasan pada Rensra unit eselon 1 terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk kerangka regulasi itu menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi unit organisasi. Kemudian berisi kerangka kelembagaan yang menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata laksana dalam upaya pencapaian misi dan misi satuan kerja, serta pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya, baik kualitas maupun kuantitas. Nah, bab 4 berisi target kinerja dan pendanaan. Untuk target kinerja, di sini menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Target kinerja memuat struktur indikator kinerja menteri sampai dengan eselon 2. Kemudian untuk kerangka pendanaan, di sini kita nanti akan menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target kinerja satuan kerja. Selain itu dijabarkan pula baik yang bersumber dari rupiah murni, pendapatan nasional bukan pajak, pinjaman atau hibah luar negeri, dan lain-lain dalam bentuk tabel penghitungan perakiraan maju. Jadi kerangka pendanaan disajikan dalam bentuk tabel penghitungan perakiraan maju. Dan terakhir adalah bab penutup yang memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Rensra dan dijelaskan pula di situ mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan Rensra. Kemudian nanti ditutup dengan lampiran-lampiran yang akan menguatkan dari penyusunan Rensra ini. Baik Bapak Ibu, demikian kira-kira pembahasan kita tentang rencana strategis ini. Materi kita ini mungkin lebih banyak membahas tentang konsep dan cara penulisannya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mencobakan bagaimana menyusun Rensra ini dengan mempedomani sistematika yang sudah diberikan. Baik, sekian dulu pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama dalam penyusunan Rensra organisasi nantinya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.